Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Gus Adin Teach. Yang kali ini kita akan belajar bersama melanjutkan materi dari video sebelumnya ya. Sekarang kita akan mempelajari jenis dan karakteristik bahan limbah keras, di mana nanti kita akan bersama-sama belajar mengidentifikasi apa itu limbah keras organik dan limbah keras anorganik seperti itu. Nah, di video sebelumnya linknya sudah ada di deskripsi untuk video sebelumnya, bisa kalian lihat. Nah, sekedar mengulas pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai pengolahan sampah di masyarakat ya. Ada sanitasi, pembakaran, dan penghancuran, dan 3R. Nah, untuk pertemuan yang kali ini kita akan membahas mengenai jenis ya. Bisa kalian perhatikan pada poster tersebut ada dua gambar, sampah organik dan sampah anorganik. Nah, kira-kira teman bisa memisahkan antara mana sampah yang organik dan mana sampah yang anorganik seperti itu. Nah, pada yang organik bisa kalian lihat jenis-jenis sampah yang ada, kemudian anorganik bisa kalian perhatikan. Nah, kira-kira kalian sudah dari sini mungkin sering mengetahui dan kalian sering membuang sampah, namun kalian belum tahu apa itu sampah organik dan sampah anorganik. Sekarang kita akan lebih mendalami mempelajari dan membedakan mengenai sampah organik dan anorganik. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah mempelajari materi ini, kalian nanti mampu menjelaskan pengertian kerajinan limbah keras itu apa, kemudian mengidentifikasi jenis dan karakteristik bahan limbah keras, kemudian menjelaskan pengolahan maupun proses produksi kerajinan limbah keras. Nah, itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya mengenai pengertian kerajinan bahan limbah keras, ya tadi kan kalian sudah melihat mengenai limbah keras. Nah, terus apa sih pengertian dari kerajinan bahan limbah keras? Ya, kerajinan yang terbuat dari bahan limbah yang tentunya itu bersifat keras. Itu ya. Nah, sifat keras itu bagaimana? Nah, sifat keras itu bahan yang kejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk. Nah, sedangkan limbah sendiri itu suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Nah, gitu ya. Jadi, kerajinan itu dibuat agar suatu bahan yang tadinya limbah dibuang kemudian menjadi memiliki nilai yang ekonomis tinggi. Seperti yang ada pada gambar tersebut ya, bisa kalian lihat. Mungkin kerajinan itu mempunyai nilai sisi estetika yang nantinya bisa dijual, yang tentunya memiliki nilai ekonomis. Itulah pengertian kerajinan bahan limbah keras. Nah, kemudian ada jenis-jenis kerajinan bahan limbah keras. Yang pertama ada limbah keras organik. Yang kedua ada limbah keras anorganik. Seperti yang tadi dijelaskan di awal, kita sedikit ya menjelaskan mengenai jenis-jenis. Nah, jenis ini dibedakan berdasarkan senyawanya ya. Ada limbah keras organik, anorganik itu berdasarkan senyawa organik dan anorganik. Nah, coba kita lihat ya, bagaimana sih karakteristik dari limbah keras organik. Nah, limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk. Berasal dari sumber daya alam, daratan, dan lautan. Nah, cirinya itu apa karakteristiknya? Ya, jelas sifatnya itu keras. Namun, kalau yang organik ini, dia berasal dari alam. Cirinya, organik itu berasal dari alam, yang tentunya dia itu mudah untuk diuraikan di alam. Seperti itu. Nah, contohnya apa? Bisa kalian lihat ya gambarnya ya. Yang A itu ada cangkang kerang, betul sekali. Yang B itu apa? Ya, itu tulang ikan. Kemudian yang C ada tulang ikan juga ya, tulang yang B itu tulang ayam, yang C tulang ikan, kemudian yang D itu sisik ikan.
yang E itu ada tempurung kelapa, dan yang F itu merupakan potongan-potongan kayu. Gambar A, B, C, D, E, F itu merupakan berasal dari alam, yang tentunya dia dapat teruraikan oleh kondisi alam di lingkungan sekitar, seperti itu ya. Untuk selanjutnya, karakteristik pada limbah keras anorganik. Nah, limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa. Terus bagaimana? Ya, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran yang telah dijelaskan pada video sebelumnya mengenai pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Nah, terus contohnya apa saja yang termasuk limbah keras anorganik? Contohnya ada plat dari logam, pecahan keramik, pecahan kaca, maupun botol plastik dan kaleng ya. Nah, meskipun begitu, tidak semua limbah keras itu dapat diolah kembali menjadi karya kerajinan. Karena apa? Karena keterbatasan alat dan teknologi, seperti itu ya. Jadi ada dua di sini karakteristiknya untuk anorganik dan organik yang dapat kalian perhatikan dan kalian cermati mengenai kedua karakteristik dari masing-masing limbah keras ini. Seperti itu. Sampai sini paham? Jika ada yang belum paham bisa nanti ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, kemudian beranjak ke pengolahan bahan limbah keras. Nah, untuk pengolahan, yang pertama satu ada pemilahan bahan limbah. Nah, jelas ya, sebelum diolah, bahan limbah itu dipilah, termasuk organik atau anorganik. Baru proses selanjutnya dibersihkan. Setelah dibersihkan, dengan dicuci, kemudian dikeringkan sampai benar-benar limbah itu kering. Setelah dikeringkan, masuk ke proses pewarnaan. Nah, setelah diwarna, kemudian kerajinan itu dikeringkan ya, sampai benar-benar kering. Nah, setelah kering, sudah diwarnai, baru masuk ke proses yang terakhir, pengolahan finishing, yakni penghalusan bahan agar siap pakai, dan tentunya dia mempunyai nilai estetika dan tidak membahayakan penggunanya, seperti itu. Jadi pengolahan bahan limbah keras ada 6 tahapan yang harus kalian kuasai. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Nah, pembuatan produk kerajinan di setiap wilayah tentunya berbeda-beda sesuai dengan wilayah yang ditempatinya. Nah, di sini nanti ada beberapa penggolongan hasil limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Nah, yang pertama, daerah pesisir pantai atau laut. Nah, tentunya kalau yang ada di pesisir pantai, limbahnya yang apa? Yang ada. Nah, seperti cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. Berbeda dengan daerah pegunungan. Yang ada di pegunungan nanti ada limbah kayu pinus, kayu abasia, dan kayu kemper, seperti itu, dan lainnya. Yang ketiga, di daerah pertanian. Nah, tentunya di daerah pertanian merupakan tulang-tulang hewan ternak, ya, bisa tulang sapi, kerbau, kambing, serta tulang yang lainnya. Untuk di daerah perkotaan, ya, seperti yang teman-teman lihat dan ada di kehidupan sehari-hari, mungkin teman-teman bisa menemukan pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, maupun aneka plastik bekas perabot rumah tangga. Mungkin di sini teman-teman banyak yang ada di daerah perkotaan maupun daerah pesisir pantai. Nanti bisa menyesuaikan ya. Jadi penggolongan produksinya itu berbeda-beda ya, asal bahan limbahnya ya. Nah, untuk dalam pelajaran kali ini ada beberapa aktivitas yang harus kalian kuasai. Nah, yang pertama nanti kita akan mengidentifikasi jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah lunak.
Nah, yang pertama, maaf ya tadi ya, kerajinan keras ya. Nah, untuk yang ini, menurut kalian, kerajinan 1 dan 2 itu merupakan kerajinan apa? Kemudian bahan dasarnya apa? Terus kemudian termasuk jenis bahannya apa? Organik atau anorganik? Terus jelaskan mengapa kok termasuk yang 1 itu termasuk apa? Alasannya apa? Kemudian sifat bahan dasarnya itu bagaimana? Seperti itu. Dan yang terakhir, kalian menyebutkan masing-masing dari kerajinan, fungsi kerajinan tersebut untuk apa. Kerajinan 1, kerajinan 2 itu fungsinya sebagai apa. Nah, silahkan nanti kalian bisa kerjakan pada link pengerjaan melalui form yang ada di link deskripsi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Seperti itu ya. Nah, jadi cukup sekian. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.